Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel Mekanik di sini, channelnya Bengkel Kamuning Motor. Satu keluhan dari unit motor Fiction 3C1 atau Fiction lama ya, FZ 150 kalau kode mesinnya atau kode engine-nya nih. Ada keluhan di mana motor ini satu kadang susah dinyalakan kondisi dingin ataupun kondisi apapun itu ya. Tentunya juga untuk bagian pendinginan ataupun bagian dari kipas radiator seperti tidak berfungsi. Intinya untuk awalnya yang dikeluhkan oleh pemilik kendaraan adalah motor susah dinyalakan ya. Oke, apa yang terjadi, terus penyebabnya apa, sumber masalahnya dari mana, tentunya kita harus jawab keluhan dari pemilik motor ini. Oke, langsung ke pengecekan teman-teman. Tadi dicek menggunakan YDT atau diagnostic tool versi jadul ini untuk RPM 0 ya, tentunya karena memang motor di dalam kondisi mati, suhu minus 20 derajat Celcius, kode 21. Nah, ini tertanda untuk di bagian kode 21 ataupun muncul kode 21 adalah bagian temperatur suhu ataupun radiator ya. Biasanya sih bukan berarti radiatornya rusak atau gimana, tapi ini terbacanya 0 ataupun tidak ada koneksi ya. Nah, karena kenapa ini tidak ada koneksi? Nah, tentunya kita lihat karena kita lepas ya, muncullah kode 21. Tapi sebelum itu sebenarnya masalahnya adalah suhu yang naik turun ya, error ya. Ketika motor sudah panas, dicek kondisi suhunya hanya yang harusnya sudah di angka 100 derajat Celcius, ini kembali lagi turun jadi 70 derajat Celcius ya, malah jadi turun. Nah, ini lihat di sini teman-teman, ini bagian termosensornya, atau kalau di mobil itu ECT, engine coolant temperature. Kalau di motor ya termosensor, sama saja ya fungsinya. Nah, di sini terlihat sekali teman-teman ya, sangat kotor untuk di penampang ujung sensornya ya. Ini kotor seperti ini sangat menghambat untuk pembacaan suhu ya. Suhu berapa, terus di panasnya titik berapa, itu tidak bisa akurat untuk dia membaca suhunya atau mengirimkan informasi suhunya ke ECU, engine control unit ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, kalau sudah seperti ini teman-teman boleh cek atau boleh ukur dengan ataupun kalau ada komparasi perbandingan, ganti yang baru pakai yang baru, atau kalau memang ini kita coba masih bagus, ini masih bagus ya teman-teman, masih bisa membaca tapi ini tidak akurat. Nah, ini kita bisa bersihkan untuk penampang ini ya. Bersihkannya dengan menggunakan amplas yang tipis, jangan terlalu habis teman-teman ya. Yang penting penempel yang tentunya yang ada nempel di sini itu hilang ya. Kalau mau aman, pakai lap aja juga bisa teman-teman. Yuk kita coba bersihkan terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, ini sudah kita bersihkan sehingga untuk warna pun ada perbedaan kan ya. Yang tadi hitam pekat, terus ada seperti lumut yang tertempel, sekarang sudah mulai ada perubahan karena memang kita bersihkan untuk ujung ini, terus bagian ini, dan juga di atas ini paling ujung kita bersihkan. Setelah itu kita pasang kembali ya teman-teman, dan juga cek juga bagian ini, biasanya ada kerusakan itu di bagian konektor yang ini. Kalau ini masih aman teman-teman. Yuk kita pasang terlebih dahulu untuk sensornya. Ini menggunakan kunci 19 ya. Kalau teman-teman kebingungan pakai kunci berapa, kunci 19. Yuk kita pasang. Nah, ini pasang seperti ini sini kalau untuk Fiction ya. Oke.
kita cek lagi suhunya di titik berapa normal. Oke, ini 19 masukin seperti ini teman-teman. Nah, jangan terlalu kencang karena kalau kencang patah karena dia kuningan bukan besi ya. Kita pasang lagi untuk konektornya sampai bunyi klik ya. Ini sudah kencang. Oke, kita coba nyalakan. Nah, ini sudah ada perubahan 36 derajat Celcius. Oke teman-teman, bisa kelihatan ya, kelihatan ya. Nah, ini 36 derajat Celcius, berarti dia fungsinya masih normal, bisa membaca suhu engine. Kita nyalakan untuk unit motornya. Kurang jelas ya. Nah, ini nanti ada perubahan naik. Coba sudah ada perubahan naik ke 43 derajat Celcius. Ini menandakan untuk sensor temperaturnya, sensor suhunya ini masih berfungsi dengan baik. Hanya saja tadi satu terputus ataupun yang pembacaannya kadang naik turun karena memang permukaannya sangat kotor. Penyebabnya bisa jadi ada kebocoran dengan ruang bakar, sehingga untuk air radiator atau air coolernya terkontaminasi adanya karbon yang masuk, sehingga tertempellah di bagian ujung penampang sensor. Ataupun juga adanya kondisi di mana air coolant itu diganti dengan air biasa ya. Ataupun lama juga tidak melakukan pergantian air radiator, bisa jadi penyebabnya ya. Banyak sekali faktor kenapa si ujung penampang sensor ECT atau engine coolant temperature itu bisa jadi bermasalah, ataupun bisa jadi error pembacaan suhunya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, ketika ini sudah berfungsi dengan baik ya teman-teman, ini sudah berfungsi dengan baik, pembacaan sensor sudah mulai normal. Nah, nanti sisi kipas radiator pun dia di titik 100 derajat Celcius itu dia berputar karena untuk mendinginkan cairan. Jadi, kalau tadi informasi dari pemilik kendaraan motor sudah panas banget pun kipas tidak mau nyala, padahal kipas masih aman, masih normal. Yuk kita cek dulu ya kipasnya. Oke, ini kita pastikan kipasnya berputar, relaynya pun normal. Nah, teman-teman, ini berputar. Oke, sesuai dengan instruksi dari alat ya. Terdengar mungkin suaranya seperti itu. Nah, seperti ini masih berfungsi untuk kipas, relay masih normal. Jadi tinggal kita coba nanti tunggu di angka 100 derajat Celcius apakah dia menyala untuk kipasnya sesuai instruksi dari ECU. Karena informasi dari ini dari sensor ECT sudah menginstruksikan ini terlalu panas. Mohon instruksikan ke relay untuk bekerja memutarkan kipas ini. Nah, ini berputar teman-teman. Kalau kelihatan kita coba pakai blitz. Nah, kelihatan. Nah, ini kipas masih bisa berputar menurut perintah dari alat.
Oke, sudah. Kita coba tunggu sampai 100 derajat Celcius. Apakah si sensor memberi isyarat atau memberi instruksi ke ECU, dan ECU memberi instruksi ke relay supaya kipas dinyalakan. Sementara suhu masih stabil teman-teman, masih di angka 80 derajat Celcius. Derajat Celcius malah turun. Oke, berarti ini tidak berfungsi dengan baik. 3 derajat malah. Oke, berarti ini ada error. Oke, kacau ini. Oke, sudah kita bersihkan untuk konektornya teman-teman. Kita pantau di angka 85 derajat, 86 derajat Celcius. Kita coba ini 87 derajat Celcius. Oke teman-teman, sudah di angka 98 derajat Celcius. Sampai di 100, apakah dia ada instruksi untuk pemerintah ke kipas menyala sesuai pembacaan sensor ECT. Sudah 99 teman-teman, 99 derajat Celcius. Apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak sensornya. Nah, ini teman-teman, sudah berfungsi dengan baik, sudah berputar. Masih normal, konektor sudah terkoneksi dengan baik, relay berfungsi dengan baik. Jadi kipas berputar untuk motor friction itu di suhu 100 derajat Celcius. Nah, oke, menurunkan, kita coba lihat. Nah, ini ketika kipas berputar suhunya turun di 97 derajat Celcius, 96. Ini masih berputar untuk mendinginkan. Sudah berhenti teman-teman, suhunya di angka 89 derajat Celcius. Oke, itu teman-teman, ini sudah berfungsi dengan baik. Kita off-kan dulu engine. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik untuk komponen sistem pendinginan ya. Masalah yang dikeluhkan tentunya sudah clear. Oke, seperti itu teman-teman, itu alurnya, dan memang masalahnya bersumber dari kotor, koneksi yang juga terputus, sering terputus karena ikut getaran, karena kotor juga ya. Sudah kita bersihkan, dan tentunya ini sudah clear, masalah sudah selesai, sudah bisa ditemukan masalahnya ya. Itu alurnya, itu fungsi-fungsi dari setiap komponen ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kondisi video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada faedahnya buat teman-teman semuanya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.